Ya, oke. Gas terus. Saya mau membuat meja river lagi, tapi tadi idenya itu bulat telur, bulat tapi telur gini, set gitu. Wes, pokoknya buat terus ya. Ya wes, nanti aku mau ngejekso kayunya dulu. Ngopo ini kita gotong mau ya? Ini moldingnya papan triplek bekas. Nanti tak potong pakai jekso. Nah ini jeksonya, ini kabelnya tadi nggak tak ketokkan itunya. Garisnya ini gampang kok garis kayak gini. Masa nggak bisa? Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. Kita akan melakukan pembeskotan. Beskot itu apa sih? Base, dasar, coat to coating. Jadi coatingan dasar. Nah, tujuan coatingan dasar atau beskot untuk menutup pori-pori, bro. Jadi di sini nih kayu itu semuanya ada pori-porinya. Kalau nggak punya pori-pori bukan kayu namanya. Jadi beskot itu tujuannya untuk menutup celah-celah ini. Nah, kenapa harus ditutup dulu celah-celahnya? Supaya nanti ketika kita cor tebel itu tidak ada bubble. Kalau ada pori-pori meresep toh resinnya, kemudian ada bubble. Harus kita beskot dulu, ditutup pori-porinya. Pakai epoxy resin, saya pakainya yang pakai super leveling bisa, pakai yang dekoratif bisa. Nah, kenapa saya pakai super leveling? Supaya masih transparan. Oke bro, ini udah tak beskot. Nah, beskot ini atau memberikan lapisan dasar biasanya bisa kita ulang 2-3 kali untuk memastikan pori-porinya nggak ada, udah padat, rapat, galian singset, pokoknya mampet gitu. Intinya gitu. Wes, ayo cekidot. Kita buat molding itu mal atau cetakan ya. Ini dilem silikon dulu biar nggak bocor. Ini manusianya bocor, nanti moldingnya bocor ya, tambah bocor kuabeh bro. Ini pelan-pelan. Pastikan lemnya merata dengan sempurna. Motoku rada ora ketok ya. Ini bagian bawah ya, nanti yang sana bagian atas. Kenapa tak balik muternya? Biar sama posisinya keliling. Oke, ini triplek bekas bagian belakang, terus mau tak balik, tak puter begini. Nanti yang bagian sambungannya tinggal dilaban aja, dirapetin ya. Oke, ini udah selesai untuk proses pembuatan molding atau cetakan. Nah, ini saya pastikan cetakannya atau moldingnya ini enggak bocor bro, seperti orangnya. Kalau orangnya bocor nggak apa-apa, ya wes. Yang penting Darmi masih suka sama orangnya gitu. Ini kita nunggu lemnya itu kering sekitar 2-3 jam. Silikonnya itu maksudnya, silikon itu kan lem kaca ya, itu kering, baru nanti kita taruh kayunya, baru kita mulai ngecor gitu. Cekidot, moldingnya udah kering, terus kayunya mau tak letakkan di sini. Ini tadi beskotnya atau pelapisan dasarnya itu 3 kali coy, jadi biar padat, mampet, galian singset,
rapet, tambahi dewe. Di sini tutorialnya ngoceh dewe kayak wong edan ya. Dilayani to bro, masih iki. Ini sudah tak aduk, terus langsung tak tuang, nggak usah nunggu-nunggu lama. I'm so gone, no I'm never turning back. I won't stop, I'ma fight until there's nothing left. It's so on, you're gonna be hurting bad, cause I've been to hell and back. You don't wanna make me mad, I stay strong, you will never see me crack. And if you get in my way, you got Gas, ini tadi total pengadukan saya 5.000 sama 3.000, totalnya 8.000 atau 8 liter. 8 liter itu belum penuh ya. Ini hanya sekitar 40% dari permukaan nantinya. Soalnya di bagian atas nanti mau tak buat bening, sebening mukanya Darmi. Terus di bawah itu mau tak bentuk, nanti ada gradasi. Ya pokoknya simak aja ya. Jangan dilewatkan. feel the wrath. Gotta say it to my face while he's looking back. Mirror breaks after math. When I hate, I Saya memakai torch untuk menghilangkan gelembung-gelembung di permukaan, tapi kalau kita butuh bening itu harus pakai vakum camber. Nah, karena ini kan di bagian dalam sebenarnya nggak perlu bening ya, karena saya kasih gradasi di dalamnya. Terus nanti untuk memfullkan ke permukaan itu baru tak kasih bening. Untuk layar selanjutnya saya nunggu sekitar 12 jam karena ini kondisinya jam 7 malam. Besoknya sekitar jam 6 pagi mau tak cor lagi gitu. Jam 6 pagi besok. Ya, udah bangun belum kameramennya? Belum. Ya berarti jam 8 atau jam 9 aja lah ya. Tadi direvisi aja perkataan saya tadi karena kameramennya bangunnya siang coy. Jadi kameramennya tuh manja banget, kalau tidur juga harus pakai pampers. Ya biasa ya, namanya anak muda zaman sekarang. Cekidot, kita mau memberikan kesan melengkok-melengkok di dalamnya. Terus melengkok-melengkoknya itu mau tak bikin ada nanti kesan hidup, bisa menyerap cahaya ketika lampunya terang, terus ketika lampunya mati dia nyala, apa glow in the dark. Yuk, sebelah sana. Kita mau ngebuat sesuatu yang beda, cuma pakai plastik. Ini plastik untuk ngurungin ayam. Dari kandang ayam kita ambil. Nah, yang dalam jangan itu dibuka begini, langsung diprogutin ke situ. Oke, gas. Ini setelah kering nanti baru kita cabut karena keringnya nanti mungkin lumayan lama, tapi ya nggak apa-apa. Ini kan saya pakai casting ya. Biasanya mulai gel time itu di angka 8 sampai 10 jam mulai ini kering. Cuman kalau kita cabut plastiknya itu mungkin sekitar 24 jam. Baru kita cabut, nanti kita ada proses selanjutnya. Kemudian nanti setelah itu baru kita cor tebel. Check it out. Ini karena tak tindihin banyak botol-botol pigment gini, biar dia ngerutnya itu bagus.
ini kerutanya ya, di bagian dalam aja memang kayak ada bubble, kayak ada ombak-ombak yang melunter gitu. Nah, ini nanti kita tambahkan efek, dan motifnya saya memakai coating super leveling biar cepet kering coy. Tapi ini hanya sebatas motif ya, jadi yang kemarin yang saya belenduk-belendukkan ini pakai yang casting. Terus yang untuk motif penambahan efek ini, kalau nanti ada kesan glow in the dark itu kalau lampunya mati dia nyala ya. Sebenarnya ini belum pernah saya coba, cuman ini hanya coba-coba, siapa tahu bagus. Kalau bagus nanti silahkan ditiru, nggak apa-apa, bebas. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. And when I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. When Coy, ini tak jelasin sedikit mengenai alat yang saya pakai. Ini adalah alat vacuum camber untuk menghilangkan bubble, mikro bubble yang ada di dalam. Jadi gini, kalau kalian teknisnya adalah sistem dekoratif atau dirty pouring, menghilangkan bubble itu memakai torch. Nah, dirty pouring atau dekoratif itu ketebalannya hanya 2-3 mili. Artinya yang kita hilangkan itu bubble yang di permukaan, itu cukup memakai torch. Tapi kalau kita memperkerjakan atau teknisnya, sistemnya casting, itu harus dihilangkan bubble yang di dalam, karena casting itu ketebalannya 2-5 cm. Artinya kalau kita hanya memakai torch itu tidak akan bisa hilang bubble-nya atau mikro bubble-nya. Karena gini, bubble yang ada di dalam, kalau ketebalan kita hanya 2 mili, dia akan bisa naik sebelum epoksinya kering. Tapi kalau di atas 2 cm, dia sebelum naik ke permukaan, maka bubble-nya tidak akan bisa hilang. Artinya bubble masih ada terjebak di dalam epoksinya, sehingga kita tidak akan bisa menghilangkan bubble itu dengan sempurna. Salah satu caranya adalah memakai alat vacuum camber ini. Apakah ada cara yang lain? Tidak ada, karena epoksi itu memang sudah ada anti foamingnya, tapi bukan berarti anti foaming ini bisa menghilangkan secara keseluruhan. Tidak bisa jawaban, harus memakai alat vacuum camber, dan alat ini juga sudah ada terjual di marketplace dengan ketebalan 2 cm. Memakai torch, saya jamin itu yang hilang hanya bubble di permukaan, bukan bubble di dalam epoksinya. Oke, sampai di sini paham? Kalau nggak paham, browsing sendiri. Oke gas, udah kering. Udah berapa hari saya lupa, karena sering banget ngopi sama Darmi di bawah pohon jambu. Kemarin sampai dioprak-oprak Pol PP, dikiranya Darmi bencong. Ada plastiknya, ini kan ada lakban plastik. Nah, itu nyopotnya, itu nuariknya gampang, langsung copot dewe. Jadi kalau kita nguculi itu nggak susah-susah bro, enak nguculinya, ya toh. Setelah
setelah kita uculi satu persatu pakaiannya, kemudian nanti kita junjung, kita masukkan ke dalam sana. Nanti kita rotokan. Setelah roto, nanti baru kita amplas, bro. Prosesnya itu nggak sebentar kalau membuat river table. Prosesnya itu ada pengecoran, pemotifan, belenduk-belendukan. Yes, pokoknya sembarang lah ya. Mau belenduk, mau leper, mau enggak, itu pokoknya proses yang tidak sebentar. Seperti halnya kita membuat suatu chemistry perasaan yang sama sehingga benih-benih cinta itu akan tumbuh di mata kaum anak muda yang menggelora di dalam dada, sehingga akan timbullah bergejolak yang seperti ombak di lautan yang dalam. Dia ora roh, wah ngerti dewe. Dan ini setelah tadi tak copoti bajunya, tinggal BH-nya toh. Tak junjung, tak belusukkan ke sini. Terus kita ratakan pakai mesin rotor seperti biasanya, bro. The chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. And when I feel like this, I'm immortal. 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 Don't be scared. Step it up. Don't be scared. I'm so gone. No, I'm never turning back. I won't stop. I'ma fight until there's no. Yo, langsung digas. Ini tadi perataan pinggir terus tak miringkan secara manual, jadi karena kita belum punya mesin yang canggih gitu kayak mesinnya orang luar, karena kita masih memakai tenaga derminilisasi manual aja lah. Yang penting ini udah perfect, bro, bagus, bulat telur. Nah ini tahap selanjutnya base coat untuk menutup pori-pori kayu. Nanti ini rencananya mau tak clear off, udah bosen sama yang glossy-glossy karena ini ada bolong-bolongan gini. Syuting bolongannya ki bolongan nih, pori-pori bolong-bolong gini ya, karena tadi kita ratakan. Nah di sini ada bolong-bolongan juga. Itu ini wajib di base coat, memberi lapisan awal atau memberi lapisan dasar ya, base coat itu. It's so what? You're gonna be hurting bad, cause I've been to hell and back. You don't wanna make me mad. I stay strong, you will never see me crack. And if you get in my way,
memberi lapisan base coat ini adalah untuk menutup pori-pori. Kita tunggu keringnya itu di angka 12 jam, bisa 10 jam. Kalau pokoknya ada keras gitu diamplas, nanti baru proses coating akhir, jadi ada top coatingnya. Tapi ini rencana mau tak bikin doff ya, jadi artinya kalau doff itu kan nggak perlu mengkilat, kita akan memberikan kesan natural, nggak amplas lagi. Cuman karena pori-porinya terlalu banyak, makanya saya base coat dulu untuk supaya nggak ngeresep. Dan setelah 24 jam ini tak melakukan pengamplasan, kemarin kan di base coat menutup pori-porinya, terus ini udah kering 24 jam tak amplas. Nanti pengamplasan pertama saya memakai nomor 80 karena gelombangnya parah. Nanti finish di angka 320, dari 80 ke 100, 120, 240, terus 320 gitu ya. Tahap pengamplasannya baru nanti tak clear doff. Udah tak amplas ya, halus ya. Kemudian kita kasih lapisan dasarnya dulu, dasar spray, memakai clear yang sama. Biasanya spray clear doff ini saya bisa 3-4 kali biar tebel. Dan ini udah proses finishing ketiga, kita pakai spray ya, seperti halnya orang-orang menyepray gitu. Ini tampilannya doff, dan nanti di dalam itu kalau lampunya dimatiin nyala ya. Walaupun doff, saya jamin nanti bisa nyala kalau lampunya dimatiin, karena saya memakai glow in the dark.
tutorial singkat, padat, dan sangat membingungkan. Jadi prosesnya tadi udah dilihat sendiri, tahapnya, step by stepnya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua. Kalau untuk membuat kerajinan ini nggak harus kayu bagus, kayu jelek pun bisa jadi bagus. Itulah kesempatan kita. Nah, mengenai harga bahan epoksi, justru di Indonesia harga bahan epoksi itu jauh lebih murah ketimbang yang berada di luar negeri. Contoh castingnya itu kalau di luar negeri itu harganya per kilonya itu per setnya itu di atas 400.000. Kalau nggak percaya nanti cek terus beli, itu belum termasuk ongkirnya. Nah, kemudian kalau di Indonesia harga castingnya ini cuma 300, sekian lah ya, nggak sampai 350-an, nggak sampai harganya segitu. Artinya kita kalau bisa memproduksi ini kaum UMKM di negara kita, maka yang terjadi adalah bisa meningkatkan taraf ekonomi kalian atau tetangganya atau temennya atau wong lewat gitu. Jadi saya meng-share ilmu atau mengamalkan, membagikan ilmu di channel saya ini supaya bangsa kita ini bisa berkembang maju, sehingga tidak ada lagi kata ngeluh gitu loh. Memang pada dasarnya ya semua ilmu itu butuh materi untuk mendapatkan itu. Nggak ada ilmu yang gratis, itu nggak ada. Hanya caranya aja, hanya cara menangkapnya aja yang gratis, tapi pelaksanaannya tetap butuh biaya. Ya kalau kita mau ngebuat kayak gini, praktek butuh bahan, butuh alat, dan butuh lain-lain. Tapi yang penting adalah ada niat, terus ada kemauan untuk menjalani, dan ketiga ada uang. Caranya golek uang ya kita nabung sedikit demi sedikit, sehingga ketika kita bisa mencukupi itu, sudah bisa mengkumpliti semua apa yang mau kita jalankan, maka yang terjadi adalah membuat suatu karya yang mungkin saya akan bisa bantu gitu. Ya barangkali di antara beberapa orang yang sudah produksi, misalkan saya ada job yang terlalu banyak, bisa tak kasihkan ke kalian, tapi dengan syarat ini standar SOP saya. Oke, like, subscribe, jangan lupa. Tunggu video selanjutnya. Bentar lagi mau ngopi nih sama Darmi ke Cipete. Ciao.